Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita bisa merasakan kasih Tuhan itu bukan dengan hal-hal yang sifatnya euforia semata-mata. Tapi kasih Tuhan itu kita bisa rasakan ada di dalam hati, dalam jiwa kita. Dan dia sungguh baik. Amin saudara. Saudara diberkati. Amin. Haleluya. Ya, di awal tahun ini kita sama-sama belajar banyak tentang hikmat. Katakan bersama-sama hikmat. Ya saudara, dan sesuai dengan juga tema dari gereja kita yaitu The Year of Graceful Wisdom and Growth atau tahun keindahan hikmat dan tentu juga ada pertumbuhan di dalamnya. Minggu-minggu kita sudah lalui, saya berdoa dan selalu berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Paling tidak kita memulai mempraktekkan bangun pagi yang kita doakan, selain kita bersyukur kita selalu meminta. Bukan materi dulu, tapi kita minta hikmat. Kita minta hikmat. Saudara, dunia semakin canggih, semakin luar biasa, kepintaran, kecerdasan manusia semakin kita tidak bisa pikir, kok bisa seperti itu. Tetapi ada satu hal yang jangan kita lupakan, yaitu hikmat Tuhan. Secerdas-cerdasnya orang, sepintar-pintarnya orang, kita percaya bahwa hikmat Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber damai sejahtera, sumber keberhasilan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Dan secara praktikalnya ketika kita menerima hikmat, buat apa sih? Untuk kita bertindak. Katakan bertindak. Sama dengan orang yang penuh dengan segala ilmu pengetahuan tetapi enggak pernah buat apa-apa. Nothing saudara. Enggak ada apa-apa yang bisa dihasilkan. Mungkin orang cuma bisa mengagumi kata-katanya iya. Tetapi Tuhan mau kita ada di bumi ini, ada di dunia ini untuk doing something. Untuk melakukan sesuatu. Dan hari ini saya ingin bagikan satu firman yang saya berikan judul Do It with Jesus. Jadi melakukannya seperti apa? Bersama dengan Yesus. Mari katakan kiri kanan, lakukan bersama dengan Yesus. Amin. Kita punya sahabat, punya teman, punya orang yang sangat mendukung, mensupport kita, bisa memberikan kita nasihat dan sebagainya. Tetapi ingat, ada yang lebih tahu dari segalanya selain sahabat, selain suami, istri atau siapapun yang kita anggap hebat. Ada Tuhan yang lebih tahu segala-galanya. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku mau melakukan bersama dengan Engkau. Tidak ada yang terlambat saudara, jangan saudara pikir ya ini sudah tanggal 28 Januari harusnya pastor khotbahin di awal tahun melakukan bersama dengan Yesus seperti apa. Tidak ada yang terlambat saudara. Amin. Karena Tuhan kita tidak batasi dengan waktu, kapanpun, dimanapun dia bisa berkarya dalam hidup kita. Nah, do it with Jesus. Mungkin dalam pikiran, di dalam benak, dalam jiwa kita, dalam banyak hal keinginan kita, dalam pikiran kita, rencana kita mau melakukan. Kita pasti setelah mendengar firman, kita pasti ingin mau melakukan ini dan itu dan banyak hal. Tetapi secara sederhana pagi hari ini, firman Tuhan datang berkata kepada kita, ayo lakukan bersama-sama dengan Yesus. Libatkan Yesus di dalam apapun yang kita mau lakukan. Paulus memberi nasihat sangat sederhana, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya garansi, banyak orang berkata begini saudara, susah jadi orang rohani soalim, jangan munafik lah. Enggak pengen ini, enggak pengen itu. Semua orang banyak keinginan saudara. Dan kita tidak bisa mengatakan saya orang yang tidak pernah berbuat salah. Enggak ada. Tapi ada orang begitu pesimis berkata, percumalah ke gereja. Percumalah mendengar firman. Ya enggak bisalah kita lakukan ini dan itu. Itu kan hanya orang-orang suci yang bisa melakukan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa mereka berkata begitu? Karena sesungguhnya mereka berpikir mereka mau lakukan itu dengan kekuatan mereka dan mereka tidak bisa. Makanya Paulus berkata lakukanlah seperti untuk Tuhan.
ketika kita mengkonsep, men-set up pikiran kita ketika kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya mau bertanya, bagi saudara dan saya orang-orang yang masih waras gitu saudara secara jiwa, pernahkah kita berpikir melakukan hal yang buruk tetapi untuk Tuhan? Tidak rasanya. Misalnya saya mau mencuri untuk Tuhan. Saya mau membunuh untuk Tuhan. Saya mau melakukan hal yang buruk seperti ini untuk Tuhan. Saya mau mengambil keputusan yang nyata-nyata, keputusan yang tidak sesuai dengan norma atau standar atau hal-hal yang baik. Pasti tidak. Kita selalu akan melakukan hal yang baik. Karena kalau kita tahu kita lakukan ini untuk Tuhan. Benar saudara? Kita pasti tidak akan melakukan hal yang buruk kalau untuk Tuhan. Jadi paling tidak setiap pagi ketika kita bangun kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya kekuatan, dan ketika kita melakukan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang lebih mau saudara, bukan sekedar Tuhan mau. Tuhan yang lebih mau Dia terlibat dalam kehidupan kita. Jangan saudara berpikir Tuhan itu cuma diam-diam saja. Tuhan yang lebih rindu untuk kita semua. Mari kita melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab pada pagi hari ini sebagai referensi rohani kita. Ya, bagaimana kehidupan kita bisa berbuat, do it something, bukan dengan kekuatan kita tetapi kita lakukan bersama dengan Yesus. Diceritakan di dalam Keluaran 33, di sana adalah saat Tuhan memanggil Musa. Musa adalah orang biasa, bahkan gak cakap bicara. Dia dikatakan gagap saudara, gagap tahu ya. Mau ngomong gitu saudara ya. AO lah gitu, mungkin kira-kira begitu, itu gagap. Karena Alkitab berkata dia tidak pandai bicara, gagap. Tetapi karena Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang memilih dia bisa lakukan. Tetapi ingat, dia juga manusia biasa. Dia tetap manusia, dia tidak menjadi Tuhan. Makanya satu sikap dari seorang Musa ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk ayo bawa umatku keluar dari tanah Mesir, lewati padang gurun. Apa yang Musa katakan? Musa langsung bilang, ya Tuhan siap. Saya sudah siap, pokoknya saya bisa lakukan sebaik mungkin yang saya bisa lakukan. Itu kata-kata positif, tetapi Musa tidak lakukan itu. Dalam Keluaran 33 ayat 15 berkata, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kira-kira bahasanya mau mengatakan, Tuhan, kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kami, jangan suruh kami keluar dari sini. Dengan kata lain dia mau mengatakan dia butuh Tuhan, dia tahu hanya Tuhanlah yang bisa memberikan keberhasilan dalam perjalanan itu. Sebelum dia melakukan sesuatu untuk bangsanya, dia meminta sungguh-sungguh, dia memastikan bahwa Tuhan adalah pembelanya. Amin saudara. Tuhan dilibatkan, Tuhan ada, Tuhan terlibat di dalamnya. Dan kalau Tuhan terlibat di dalamnya dan dia diberi kemampuan dan dia bisa menjalani semuanya itu. Dan kita lihat sebagai manusia dia tentu tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Saudara, itulah kita manusia. Tapi kita jangan diintimidasi oleh kekurangan dan kelemahan kita dan berkata, Tuhan kayaknya gak setia. Tidak. Tuhan tetap setia. Amin. Kasihnya tidak pernah gagal. Kasih Tuhan tidak pernah gagal untuk kita saudara. Karena dia setia. Dan memang terbukti ketika Musa, karena mungkin dalam perjalanan Musa lebih kadang mengandalkan kekuatannya. Dia tidak bisa tahan emosinya. Dia marah sama orang bangsa Israel yang tegar tengkuk. Akhirnya dia gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi apakah rencana Tuhan gagal untuk membawa bangsa ini masuk? Tidak. Poinnya adalah apa? Bahwa saudara dan saya sebagai manusia bisa-bisa kita juga ada di dalam posisi seperti Musa. Tetapi satu hal, Musa tidak lupa untuk berkata kalau bukan Tuhan yang memimpin,
kami tidak akan pergi. Dia bisa gagal memang, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal untuk satu bangsa itu. Namanya Israel. Amin saudara. Jadi kita harus, hidup kita jangan ditaruh di atas pengharapan kita kepada diri kita atau kepada kekuatan kita, jangan. Atau kepada sesuatu hal yang bukan Tuhan. Tapi andalkan atau taruh hidup kita di atas janji-janji Tuhan. Janji Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh alami itu dalam hidup kita. Kita bisa jatuh berkali-kali, tetapi ada kasih setia Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan yang selalu datang dan mau mengangkat kehidupan kita. Buktinya Israel jatuh berkali-kali saudara. Mereka memberontak, tetapi sekalipun ada proses yang orang-orang yang memang tegar tengkuk, orang-orang yang tidak bisa diatur, ya ada konsekuensinya. Tetapi secara rancangan besar Tuhan bagi Israel, never fails. Tidak pernah gagal. Saudara dan saya adalah Israel rohani hari ini di dalam Tuhan. Umat kepunyaan Allah. Amin. Umat pilihan Allah. Katakan saya umat pilihan. Petrus berkata kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Kita ini bukan lagi orang Israel secara ras atau keturunan, bukan. Kita bukan keturunan Israel, tapi kita adalah umat pilihan Allah. Sehingga kita percaya kalau kita berkata Tuhan hari ini aku mau supaya engkau menyertai membimbing aku. Sebelum aku melakukan sesuatu, aku mau libatkan engkau masuk dalam hidupku. Kita libatkan Tuhan dalam masalah sekecil apapun. Kadang-kadang mungkin cuma mau mengatakan ya atau tidak pada suatu tawaran. Kita mungkin gampang lah. Ada istilah orang Sunda, aku mangke lah gitu ya. Kita kadang-kadang memakai istilah gimana nanti. Ketika kita mengalami konsekuensinya kita garuk-garuk kepala atau kita nangis sendiri. Tapi kalau kita berkata Tuhan tolong beri aku hikmat. Kita andalkan Tuhan. Kita meminta bimbingan Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan. Setidaknya kalaupun kita salah, kita tidak mudah goyah. Amin saudara. Kita tidak mudah untuk katakanlah putus asa atau menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang kedua yang juga ada di dalam Alkitab, sebenarnya banyak kalau kita melihat di dalam Alkitab tentu banyak sekali sumber-sumber yang kita dapatkan. Saya melihat hanya beberapa pribadi saja. Tadi Musa yang kedua, seorang Daud, Raja Daud, haleluya. Dia seorang yang bahkan sebelum dia menjadi raja, diceritakan ketika Saul diperhadapkan dengan tantangan besar yang namanya Goliat, 40 hari 40 malam, nothing, gak ada apa-apa. Mereka gak bisa bergerak, mereka bahkan gak bisa maju, mereka cuma bisa mendengar intimidasi, teriakan, makian dari seorang Goliat dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak pernah, Saul tidak pernah berpikir untuk mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi seorang Daud, dikatakan kita langsung pada inti ceritanya di dalam 1 Samuel 17:45. Ketika Daud mendengar kata-kata dari orang Filistin itu, dia berkata demikian, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, kata Daud, yaitu Goliat yang datang dengan segala perkakas kelengkapan yang luar biasa, tombak, lembing, pedang, perisai dan semuanya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Saudara, ini mungkin sudah pikir ini kan cuma cerita buat anak sekolah minggu. No, ini adalah the real condition atau kondisi nyata secara roh yang kita hadapi sesungguhnya. Kita memiliki atau bukan memiliki, kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan itu, saudara. Karena Alkitab mencatat di dalam Efesus dikatakan bahwa musuh kita dia bukan cuma satu unsur. Dia adalah penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu dan roh-roh jahat di udara. Dia punya structure, punya susunan, ya, punya presidennya, punya rajanya, punya punggawa-punggawa dan sebagainya sampai roh-roh jahat di udara yang kita nggak bisa lihat. Tetapi
kita harus percaya firman Tuhan ini. Dia datang dengan segala kelengkapan yang bisa membuat kita gemetar takut. Mendengar ini kabar itu yang membuat kita mungkin gak berani untuk melangkah. Gak berani untuk bertindak, gak berani untuk berbuat. Gak berani untuk ambil bagian dalam pelayanan. Karena banyak hal yang kita lihat, orang mungkin mengalami banyak hal terjadi di dalam pelayanan atau apapun. Tetapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan segala macam perlengkapan pedang, tombak, lembing dan sebagainya. Tetapi mari saudara baca bersama-sama dengan saya perkataan Daud. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Siapa sih yang kita bawa dalam hidup kita? Siapa sih yang kita libatkan dalam setiap kehidupan kita? Ketika tiba-tiba kita mendapatkan masalah, persoalan, aduh ini gimana perusahaan atau keluarga atau apapun, kita membawa nama siapa? Kita mengandalkan siapa? Kita meminta pertolongan siapa? Dan Daud berkata, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud melihat konsep besar Tuhan tentang bangsanya, tapi Saul tidak bisa melihat itu. Daud melihat jauh ke belakang bahwa ada firman berkata, inilah bangsa pilihanku, umat yang diberkati. Saudara dan saya juga diberikan sebuah legitimasi rohani. Anda dan saya orang-orang benar. Amin. Anda dan saya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Tapi jauh berbeda dengan bangsa Israel tentunya dari secara jasmani, kita lebih lagi karena kita mengalami kasih karunia Kristus yang luar biasa itu. Daud melihat itu. Daud membawa nama Tuhan segala barisan Israel. Dia enggak cuma melihat seorang Saul, enggak. Dia melihat tentang janji Tuhan atas bangsanya. Janji apa yang saudara lihat dalam hidupmu ketika ada masalah? Mungkin saudara bilang, iya janji sih tinggal janji, itu lagu saudara. Tapi Tuhan tidak pernah gagal atas janjinya. Amin. Katakan Tuhan gak pernah gagal atas janjinya. Amin. Haleluya. Ada istilahnya kita melihat langit mendung, tapi bukan berarti akan selalu hujan, atau mendung bukan berarti tidak ada matahari. Matahari selalu ada. Dia tidak pernah berhenti bersinar. Cuma masalahnya dalam satu siklus tertentu ada banyak awan yang menutupinya. Pada waktunya matahari akan bersinar. Amin saudara. Kita punya Yesus yang adalah matahari, yang adalah sumber kekuatan kehidupan terang bagi kita semuanya. Jadi yang kedua, sikap seorang Daud melibatkan Tuhan. Do it with God. Kalau dalam konteks itu dia mungkin belum mengenal, belum disebut nama Yesus, tapi bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, cerita yang sangat sederhana, mungkin sedikit jenaka, tetapi kita mau belajar dari cerita ini. Sudah berulang-ulang kali cerita ini saya sampaikan, tapi saya selalu menerima berkat dari cerita ini. Ketika seorang Simon, seorang nelayan yang sangat ahli, mahir, expert di dalam hal menangkap ikan, sebagai seorang fisherman, dia bukan baru kali itu menangkap ikan, tetapi Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 5, semalam-malaman dia mencari ikan dengan saudaranya dan tidak dapat apa-apa. Ini adalah keadaan yang paling terendah di dalam kehidupan seorang Simon Petrus, saudara. Nggak dapat apa-apa, semalam-malaman. Saudara bayangkan pekerjaan semalam-malaman, pekerjaan yang melelahkan. Yang namanya kerja malam beda dengan kerja siang. Betul Bapak Ibu? Ya, biar cuma seorang misalnya security. Saya pernah ngobrol-ngobrol, enak gak kerja malam? Gak enak lah Pak. Kan gak panas tapi tetap gak enak. Paginya gak enak katanya. Mesti tidur. Karena memang kita didesain oleh Tuhan bukan untuk bekerja malam hari saudara. Kita didesain oleh Tuhan untuk tidur di malam hari. Amin. Dan Alkitab mencatat orang benar waktu tidur diapain saudara? Halo? Diapain? Disuruh ngorok? Tidak, diberkati. Amin. Ayo kita tidur.
Saudara pun yang mendengar firman Tuhan dan sampai ngantuk, diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara nggak akan pernah jam tidur, keluar. Tapi ada gereja saudara seperti ini. Dulu kami di kota yang berbeda, kota Cianjur, ada satu gereja besar. Pendeta sangat terkenal. Jangan akan tidur, saudara batuk saja langsung disuruh keluar. Oh iya, betul. Punya prinsip maksudnya gitu ya. Hormati tempat ibadah. Jadi kalau orang batuk lebih baik jangan ke gereja. Masalahnya waktu itu belum ada online kayak sekarang bisa ditonton di rumah saudara. Ya, apalagi tidur, waduh itu jangan sampai tidur. Tapi kalau saudara di dalam rumah Tuhan, saudara tidur tetap diberkati. Amin. Benar loh saudara, tetap diberkati. Kok saudara nggak percaya sih? Karena saya percaya Tuhan baik untuk kita. Tapi yang Tuhan mau kita jangan tidur supaya kita dengar firman. Haleluya. Jadi kembali kepada firman Tuhan ini, yaitu ketika kita melihat bahwa Tuhan itu kita libatkan Tuhan seperti Daud melibatkan Tuhan. Ya. Waktu kita tadi saya kembali lagi ke tidur, saya tiba-tiba teringat. Kenapa tidur penting? Karena saudara tahu, berkat terbesar bagi Adam adalah Hawa. Katakan amin. Kalau enggak ada Hawa, hidup ini enggak ada artinya saudara. Begitupun ketika Hawa sudah ada, kalau enggak ada Adam, hidup pun enggak ada artinya. Katakan amin dong saudara. Amin, karena ini rencana Tuhan. Dan ketika Adam mendapatkan Hawa, Tuhan suruh dia keliling gitu. Hawa kamu keliling. Dan betul Adam keliling tapi nggak dapat. Yang dia lihat gajah, jerapah, binatang yang nggak ada yang cocok dengan dia. Capek dia keliling-keliling. Yang namanya dia manusia. Sebagai seorang laki-laki yang sudah dewasa bukan bayi. Dia kan sudah menjadi laki-laki dewasa. Bicara dia butuh juga dalam arti dia ada kebutuhan biologis tapi nggak ada yang cocok. Untuk dia bisa berteman, bersahabat nggak ada yang cocok. Dia keliling, dia mencari. Sehari-harian dia pulang capek nggak dapat. Tetapi pada saat dia tidur dan Tuhan memang melihat, Adam butuh pendamping, Adam butuh teman. Dan Tuhan membuat, Alkitab mencatat Tuhan membuat si Adam ini bobo saudara. Ketika dia tidur baru Tuhan beroperasi. Ini satu tanda, ini salah satu tindakan Tuhan, the first action from God untuk manusia. Betul enggak? Selain dia menciptakan. Yaitu dia menyediakan Hawa pada saat Adam tidur. Saudara, kalau kita di dalam Kristus, ya kita memiliki waktu untuk beristirahat. Di mana tempat beristirahat itu? Di rumah, amin. Tetapi Alkitab berkata salah satu tempat beristirahat adalah di rumah Tuhan. Time of rest. Kita beristirahat. Di sini saudara enggak disuruh untuk kerja, tapi beristirahat. Menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Amin. 6 hari kita bekerja, Tuhan katakan 1 hari dong buat aku. Ketika kita membaca dalam konteks perjanjian lama, kita berpikir ini buat Tuhan. Enggak, bukan buat Tuhan. Sesungguhnya setelah kita dalam Kristus, ini buat kita saudara. Ini buat kita. Jadi jangan pikir, hari Minggu, kenapa sih sudah hari Minggu, coba masih hari Sabtu gitu ya. Padahal hari Minggu atau hari apapun itu, sudah bekerja 6 hari, saudara datang menikmati kebaikan Tuhan. Saudara harus percaya saat Adam tidur, dia dipersiapkan yang terbaik oleh Tuhan. Demikian kita juga saudara. Yang sudah punya Hawa nggak perlu cari Hawa yang lain lagi saudara. Yang sudah punya Adam nggak perlu cari Hawa yang nggak perlu cari Adam yang lain. Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Pada saat kita istirahat. Daud berkata, lebih baik
satu hari di pelataranmu. Terus pada 1000 hari di tempat lain. Bukan berarti di sekolah, di rumah atau di mana enggak penting. Tapi Daud mau katakan, makanya kesaksiannya luar biasa. Dia mau katakan bahwa ketika Tuhan berikan waktu untuk istirahat, untuk jiwa kita, untuk hidup roh kita ini, itulah the best place and the best time. Amin. Tempat yang terbaik dan waktu yang terbaik. Dan saya berdoa biarlah rumah sederhana ini, rumah kasih karunia ini menjadi the best place and the best time untuk kita selalu mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, Petrus, saya kembali ke Petrus ya, saya lupa dari Petrus. Petrus sudah semalam-malaman tapi nggak dapat. Coba kita lihat langsung ayatnya, Lukas 5 ayat 5. Ketika dia menepi dan Yesus ada di sana, Yesus sedang mengajar, pagi-pagi buta itu Yesus senang menyendiri terus diikuti oleh murid-muridnya. Dia sedang mengajar, tapi di kejauhan sana dia melihat ada 2-3 perahu yang baru tiba ditambatkan di situ tetapi sedang garuk-garuk kepala, sedang mengantuk, sedang mata mau dengan tatapan yang hampa karena nggak dapat apa-apa. Dan Yesus tahu, Yesus melihat ke sana. Ini juga perjumpaan pertama Yesus dengan Petrus. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus menghampiri perahu itu. Yesus peduli saudara. Amin. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita, di tengah-tengah titik nadir kita pernah ngalamin semuanya titik nadir ini. Ingat, selalu ada Tuhan. Ada Yesus. Ya. Dan ini yang terjadi ketika itu Tuhan berkata kepada Simon, ya bertolaklah lebih dalam dan tebarkan jala. Dan Simon ngomong, Simon sudah mendengar memang perkataan Yesus waktu itu. Dia mungkin mendengar apa yang Yesus ajarkan karena Yesus mengajar sedikit dulu di perahu. Dan setelah itu dia memanggil guru, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Saudara ingat, saudara tahu ya saya sedang tambahkan informasi. Dalam sebuah kembali lagi film yang pernah saya nonton, judulnya The Chosen gitu ya saudara. The Chosen ini di sini diceritakan mereka mencoba menambahkan cerita barangkali, tapi bisa saja benar gitu ya. Jadi saya nggak katakan ini cerita yang benar sekali, tetapi digambarkan, dicerita ketika Petrus semalam-malam itu nggak dapat ikan, sebelumnya dia memang sudah suntuk. Kenapa? Dia sedang dikejar-kejar hutang, ya. Dia dikejar hutang yaitu pajak. Dia sudah menimbun pajak sekian banyak nggak bisa dibayar dan hukumannya nggak denda tapi ditangkap atau masuk penjara. Jadi dia ketika dia pulang bawa perahu itu tidak ada apa-apa. Dia melihat kerumunan orang itu dia sudah ketakutan. Dia pikir itu pasukan Romawi yang akan menangkap dia. Dan teman-temannya, saudara-saudaranya bilang, udah Petrus kamu gak usah berlabuh, kamu langsung kabur aja pergi ke Mesir. Gitu. Kira-kira begitu diceritakan, dibuat drama seperti itu. Dan akhirnya Petrus melihat ternyata bukan. Dan ketika Yesus masuk dan duduk kembali ke Alkitab, Petrus jawab seperti ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Nggak ada. Cara manusia dia berkata demikian. Tetapi mari kita baca kalimat berikutnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6 kita lihat hasilnya. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai goyak. Haleluya. Sikap seorang Simon ketika dalam keputusasaan. Ini memang sedikit dipaksa saudara. Kadang-kadang kita Tuhan bawa kita dalam satu situasi yang kita memang sudah nggak bisa lagi. Kita sudah limit kita udah habis. Saat itulah kembali lagi saudara mau percaya atau tidak. Bisa saja Petrus bilang udah deh nggak usah ngomong. Kalau dalam film The Chosen itu ada temannya Filipus yang kasih tahu
Andreas yang tahu gini. Dia bilang, itu nonsen. Dia bilang nonsen, nggak mungkin. Tapi aneh ketika Tuhan menyuruh, dia melakukan. Disinilah saat-saat terakhir ketika firman yang sesungguhnya datang buat Petrus, dia tidak mau lewatkan. Sekalipun hatinya masih berkata, ini kayaknya nggak mungkin. Tapi akhirnya dia berkata, ya aku akan menebarkannya juga. Saudara, maukah saudara mau lakukan sekali lagi untuk Tuhan? Amin. Lakukan sekali lagi. Orang bilang nggak mungkin lagi, nggak akan bisa. Saudara, lakukan sekali lagi karena ada Tuhan dalam hidupmu. Keadaannya sudah bubur, sudah nggak bisa, sudah ada keputusan dan macam-macam. Saudara, jangan dengar dan jangan lihat kondisi yang benar-benar nothing, nggak ada apa-apa, nggak ada ikan satupun. Saudara, katakan, Tuhan, aku mau lakukan sekali lagi. Kata sekali lagi bukan berarti sekali lagi udah selesai. Maksudnya percaya sama dia, libatkan dia, panggil dia. Dan dia berkarya buat kita, saudara. Amin. Dan Tuhan melakukan itu buat seorang Petrus dan kawan-kawan. Nah, melakukan bersama dengan Yesus ini maunya siapa? Tadi saya sudah katakan, ini kehendak Yesus. Tuhan yang lebih rindu. Kadang kita berpikir, Tuhan mau nggak sih mau menolong saya? Saya kejepit pintu kaki saya, Tuhan mau tolong nggak ya? Kira-kira mungkin kita pikir itu sederhana, sepele. Sekecil apapun, bahkan Alkitab mencatat, sehelai rambutmu pun dihitung oleh Tuhan. Amin. Apa keperluan Tuhan tahu sehelai rambut kita? Apa keperluannya? Bagi kita sehelai nggak ada artinya. Ya kalau rambut, termasuk kayak rambut saya mulai rontok, saudara, ya apalah artinya sehelai. Tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan mention, kalau Alkitab mention bahwa sehelai rambut, saya mengatakan berarti sedetail, sekecil-kecilnya, sereceh-recehnya hidup saya, Tuhan peduli. Amin. Sehancur-hancurnya saya, Tuhan peduli. Sehelai berarti itu sudah jatuh loh, saudara. Tapi Tuhan peduli. Katakan, Tuhan peduli dengan saya. Karena itu dia punya kerinduan. Dan dia berkata di Matius 11 ayat 28. Ini ayat yang juga sudah kita dengar. Tapi saya mendapatkan satu kekuatan berkat ketika membaca ayat ini. Konteks dari ayat ini bukan dia sedang bicara dengan murid-murid. Bukan. Kalau saudara, tapi ini adalah doanya kepada Bapa. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ini bicara tentang doa. Dalam doa, Yesus katakan, marilah kepadaku. Orang kalau sudah bicara bahasa doa beda dengan omon-omon, saudara. Dengan ngomong-ngomong ya. Amin? Beda. Kalau bicara, tapi ketika ada orang berdoa aja, saudara nggak berani korek, saudara. Betul nggak? Nggak berani, karena saudara menghargai orang itu lagi berdoa. Betul kan? Dan Yesus lakukan ini saat dia sedang berdoa. Dan dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan yang willing banget, Tuhan yang rindu, Tuhan yang mau untuk kita melibatkan dia dalam hidup ini. Do it with him, do it bersama Yesus. Kita teruskan dulu ayat ini. Pikulah kuk yang kupasang ayat 29. Dan belajarlah padaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berapa banyak jiwa kita ini sedang mengalami frustasi yang luar biasa. Aduh, kita udah teriak gak ada orang dengar. Tapi doa Yesus bukan untuk siapa? Untuk saudara. Jiwa ini urusannya panjang. Makanya ada sakit jiwa. Kalau orang udah sakit jiwa, aduh saudara. Saudara mau ngomong apa, gak mempan. Jiwa sih, kalau sakit tubuh masih bisa diobatin dengan cepat. Tapi sakit jiwa itu butuh waktu. Dan Tuhan tahu, mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tapi mari kita mau imani doa Yesus. Keinginan Yesus.
untuk kita semua. Ayat 30, mari kita baca bersama-sama. Ini ayat terakhir saudara, ayat-ayat terakhir maksud saya. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, dari apa yang saya sebut do it with Jesus, lakukan bersama Yesus, saudara ingat satu hal ini. Paling tidak saudara ingat satu hal ini, bahwa Tuhan yang mau dia ada dalam semua kehidupan saudara. Amin. Dia mau ada dalam semua apa yang saudara mau lakukan. Tapi Pak disebut dikasih pikul ini kan beban. Enggak, ini mari kita melihat sesuatu yang berbeda dari doa Yesus. Setelah dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, itu siapapun saudara dan saya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sampai di sini kita haleluya. Tapi berikut dia berkata, pikulakuk. Wah ini gimana nih? Mari kita lihat. Pikulakuk yang kupasang ini bukan beban untuk membuat saudara tambah akhirnya saudara nggak bisa apa-apa, bukan. Tapi kuk di sini sesuatu bukan hukuman. Katakan bukan hukuman. Tetapi ada satu tanggung jawab. Kok tanggung jawab lagi? Apa yang harus saya lakukan? Tapi ini benar sebuah tanggung jawab yang berbeda dengan yang dunia berikan. Sebuah tanggung jawab dan sebuah tugas mulia. Karena apa? Ingat ayat sebelumnya dia berkata, dia sudah memberikan kelegaan. Katakan amin. Dia berjanji dan dia mau kita berjalan bersama dengan dia. Karena apa? Dia sendiri dikatakan yang akan memasangkannya. Kuk dalam bahasa Indonesia atau mungkin apa sih kuk itu gandar. Dan gandar itu atau kuk atau yok dalam bahasa Inggris itu tidak satu tapi dua. Katakan dua. Maaf ini tidak ada maksud apa-apa saudara. Tapi memang dua. Dua ini adalah gandar yok di mana ada dua lembu yang akan dipasangkan gandar. Sehingga satu kereta, roda, gerobak apapun bisa berjalan dengan baik. Dan di mana dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Sudah berdua dengan siapa? Yesus. Haleluya. Katakan saya berdua dengan Yesus. Kita berdua dengan Yesus dan ketika kita menerima itu, kita enggak sendiri. Kenapa sih dikasih kuk? Karena kita masih di dunia saudara. Tuhan enggak mau tinggalkan Anda menarik dengan susah payah menjalani hidup ini. Dia mau ada bersama dengan Anda. Haleluya. Dia mau bersama-sama melewati saat tanjakan, saat turunan, saat lubang dan sebagainya. Ada dua lembu yang menarik kereta dengan ada gandar. Ini bicara tentang juga keseimbangan. Seimbang dan seirama. Katakan seimbang dan seirama. Coba saudara lihat, gak pernah ada lembu dua atau sapi ya, kita jarang lihat lembu mungkin sapi. Terus yang satu tarik ke kiri, satu tarik ke kanan gitu sampai rusak itu gak pernah. Betul gak? Kok bisa sapi dan lembu begitu? Karena Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dengan kata lain gini, hanya orang yang mau belajar lemah lembut dan rendah hati dan mau melibatkan Yesus dalam hidupnya. Kalau saudara merasa, enggak, gua bisa, gua pengalaman. Dan saudara, saya enggak perlu doa singkat aja lah. Enggak perlu ke gereja, apa firman Tuhan, buktinya saya 10 tahun jadi orang Kristen enggak pernah berhasil. Nah itu berarti saudara mau jalanin sendiri gandar itu. Saudara berkata, saya sudah melewati semuanya tapi saya tahu itu karena Tuhan yang menolong saya. Amin. Amin. Dan kita mau bersama-sama. Yesus ada. Saya selalu membayangkan ketika saya sedang menangis, saya melihat Yesus menengok ke kiri atau ke kanan, posisi saya ada di mana. Dan Yesus sedang melihat. Dan Yesus merasakan apa yang saya rasakan. Amin. Kenapa berjalan berdua? Supaya kita bisa ada kontak batin antara kita dengan Yesus. Yesus enggak duduk di belakang dan cambuk-cambuk itu sapi. Plak plok, plak plok, plak plok. Enggak saudara. Tapi dia bersama-sama dengan kita.
Pikul lakuk yang kupasang adalah bicantang. Mau nggak saudara? Mau mengambil bagian dalam rencana Tuhan yang besar ini dalam gerejanya. Amin. Pikul lakuk yang kupasang dan berjalan bersama dengan dia. Dan dia katakan, belajarlah daripadaku. Yesus adalah guru dan mentor yang paling mengerti sikon yang kita hadapi. Saudara boleh belajar menjadi seorang apapun, tetapi saudara nggak tahu segala sesuatu. Tapi Yesus tahu segala sesuatu. Katakan kiri kanan, buat yang ngantuk, Yesus tahu segala sesuatu. Ya, Yesus tahu. Karena itu aku lemah lembut dan rendah hati. Tadi saya sudah bagikan ini. Inilah cara terbaik untuk kita menjadi pemenang dan bijaksana dalam kehidupan. Lemah lembut dan rendah hati, enggak gampang tersinggung, saudara. Betul enggak? Ya. Orang yang gampang tersinggung sebenarnya itu orang tinggi hati. Orang sombong. Ya, tetapi orang yang enggak gampang tersinggung, dia orang rendah hati. Karena dia sudah di paling bawah, mau dijatuhin kemana lagi? Kecuali saudara angkat ke atas gitu, enggak mungkin. Lemah lembut dan rendah hati. Katakan lemah lembut dan rendah hati. Yesus berkata, belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara bisa membaca semua Injil dan baca apa yang Yesus lakukan tentang lemah lembut dan rendah hati. Ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan mau dihakimi, Yesus enggak menghakimi. Tapi Yesus merubah perempuan itu menjadi perempuan yang luar biasa. Yesus bersama-sama dengan perempuan itu. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Dengan kata lain, Yesus berkata, aku bersama-sama dengan engkau. Bukan bersama-sama dalam melakukan dosa, tidak. Tetapi aku ada bersama dengan engkau. Pada saat engkau jatuh, bahkan orang lain tidak mau menerima kamu. Aku bersama-sama dengan engkau. Amin saudara, itulah Yesus. Dan dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Coba ditayangkan ayat ini, jadi ayat ini sebenarnya yang saya elaborasi buat saudara. Kita berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan adalah tanda kekuatan. Orang yang tenang kuat. Katakan orang yang tenang kuat. Tidak mudah goyah, tidak mudah terprovokasi. Orang yang tidak mudah terpancing dan dapat mengendalikan keadaan. Itu arti kata tenang. Jiwa, karena jiwa saudara. Kembali lagi jiwa, tenang ini. Wah, ndas ini tenang saudara. Ya, pikiran kita tenang. Amin. Karena Yesus. Sebab kuk yang kupasang itu, nah ini lagi. Dia Yesus tambahkan lagi. Kuk yang kupasang itu enak atau enggak enak saudara? Siapa yang mau yang enak? Semua kita mau yang enak. Alkitab ada bahasanya enak. Ya, dalam bahasa Inggris disebut easy, better, goodness. Bahasa Yunaninya apa? Karestos. Sesuatu yang baik, menyenangkan, mudah. Kenapa mudah? Karena ketika ada lobang, ada apapun itu, Anda gak menanggung sendiri. Yesus bersama dengan Anda. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan yang terakhir, bebanku pun ringan. Ya saudara, kita mesti imani perkataan ini. Saya tahu masalah kita, Pak Pendeta bisa aja ngomong, Pak Pendeta gak ngerasain, pastor gak ngerasain apa yang saya alami. Saya memang tidak bisa merasakan semuanya. Tapi Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Saya bisa berempati kepada saudara atau kepada siapapun, tapi saya bukan Tuhan yang bisa berempati dan merasakan sedetail-detail kesulitan, kesengsaraan saya, saudara atau orang lain. Tapi Tuhan berkata, dia adalah imam besar yang turut apa? Halo, saudara lupa ya? Ibrani, turut merasakan. Katakan turut merasakan. Yesus tahu Anda sedang disakiti. Yesus tahu Anda ditolak. Yesus tahu Anda dihina. Yesus tahu Anda mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Mari lihat dia ada. Mungkin dia ada di sebelah kirimu. Atau di sebelah kananmu. Karena dia satu yok dengan saudara. Satu kuk dengan saudara. Dia ikut menanggung bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa do it with Jesus adalah meluaskan. Katakan meluaskan.
meluaskan, membuka hati, pikiran dan jiwa kita untuk berkata, ya Yesus, hari ini tidak ada yang terlambat. Aku mau libatkan Engkau di dalam kehidupanku, sekecil-kecil, sebesar-besarnya apapun itu. Yesus bersama dengan saya. Sehingga Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup, saya enggak sanggup, Anda enggak sanggup. Untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri, bukan pekerjaan kita. Tapi siapa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk saudara? God is able for you and for me. Mari kita berdiri bersama-sama. Do it with Jesus, buka hatimu. Dan kita mau berkata, Tuhan, persoalanku belum selesai, masalahku masih banyak. Tapi hari ini Engkau mengajar aku untuk percaya, untuk belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Saudara tidak perlu bergumul untuk menerima semua berkat Tuhan. Tapi saudara cukup percaya dan beristirahat dari kemanusiaan kita. Dari keangkuhan kita, dari kemampuan, kesanggupan kita sendiri. Tapi kita mulai berkata, Tuhan Engkau sanggup. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk kebaikanmu. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Mari saudara renungkan, saudara fokus merenungkan firman Tuhan ini. Buka jiwamu karena di jiwalah Tuhan berkarya. Tuhan berkarya, rohmu aman. Rohmu tidak perlu diapa-apain lagi oleh Tuhan karena rohmu sudah bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Tapi jiwa ini seringkali berubah-ubah. Karena itu biar kita berkata, Tuhan hari ini aku mau libatkan Engkau di dalam pikiranku, di dalam rencanaku, di dalam segala-galanya. Aku bisa salah, aku bisa keliru dalam mengambil keputusan atau apapun. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah salah, tidak ada yang gagal. Biarlah Engkau yang besar itu mulai terlibat di dalam hidupku. Lebih dan lebih lagi. Yohanes berkata, biarlah aku semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Yesus semakin bertambah-tambah di dalam hidupmu. Yesus semakin memberkati kehidupan kita. Mari saudara, angkat tangan kanan saudara, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Inilah kita orang-orang yang bisa lemah, bisa mungkin kita mengalami kelelahan, keletihan, kecapean, kita mengalami apapun. Tapi hari ini Tuhan berkata, belajarlah daripadaku nak, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku pun ringan. Haleluya, pikulah kuk yang kupasang. Kita terima ini, bukan sebuah tuntutan, bukan juga sebuah hukuman apalagi. Tapi ini adalah pribadi Yesus yang mau berjalan seirama dengan engkau. Dia berjalan bersama dengan engkau. Dan jangan takut, tujuanmu tidak akan pernah tersesat. Dia membawa engkau pada tujuan yang tepat. Karena dia tahu jalan yang terbaik, trek yang terbaik, masa depan yang terbaik untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk semuanya. Jangan berjalan sendiri dengan gandar yang 1-0 dan Anda sendiri berjalan. Saudara akan lelah dan putus asa. Saatnya saudara berkata, Tuhan, aku tidak mau pergi, aku tidak mau beranjak kalau Engkau tidak bersama-sama dengan aku. Kalau saudara mau katakan ini seperti Musa, saya percaya dia terlebih rindu hadir. Dia ada dan memberi kemenangan seperti kepada Daud ketika melawan Goliat. Sebesar apapun tantangan, masalah, persoalan, ada Tuhan yang selalu bersama dengan saudara. Boy sudah berkata, Tuhan semalam-malaman, sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun, 4 tahun, belum ada hasil. Hari ini, dengarkan firman Tuhan. Anakku,
marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau saudara mau datang ke depan, saudara boleh datang ke depan. Dan saya percaya ada kasih dan kuasanya sanggup menjamah saudara. Kalau ada yang mau datang ke depan, berdiri di depan, kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Silakan kalau ada yang mau ke depan. Saya mau berdoa buat saudara, kita berdoa buat saudara. Bukan berarti saudara lebih lemah daripada yang lain, bukan. Semuanya kita lemah, tak berdaya. Kita hanya butuh kasih Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap percaya Tuhanku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Haleluya. Aku masih punya. Mari katakan dengan iman. Katakan ini dengan iman. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes Lord, aku tetap percaya Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Tuhan Yesus. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan mau tinggal, terlibat, berjalan bersama dengan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini bukan sebuah informasi belaka, tetapi menjadi satu firman yang hidup, memberkati kami semuanya. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur. Kau melawat, Kau sudah memberkati, Kau sudah memberikan kuk yang enak dan ringan bagi kami semuanya. Untuk kami boleh melangkah, melayani Tuhan, bekerja bersama-sama, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Kami mau berkata, Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Saudara yang sudah diberkati bersama-sama, mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus dan katakan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada Bro Sandi untuk kita mempersiapkan diri memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Yesus pokok anggur yang benar dan Bapa pengelolanya. Setiap ranting yang tertanam dalammu pastikan berbuah banyak. Demikianlah aku ya Bapa, tinggal di dalam